memiliki 7 wilayah administrasi, yakni Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Provinsi Kepulauan Riau termasuk salah satu daerah tujuan wisata mancanegara. Rata-rata jumlah kunjungan wisatawan jutaan per tahun. Menjadi pintu gerbang nomor 2 kunjungan pariwisata di Indonesia setelah Bali. Saat ini, Kepulauan Riau akan mengajak Anda untuk berwisata, melihat secara langsung keindahan Provinsi Kepulauan Riau. Selamat datang di Provinsi Kepulauan Riau. Tanjung Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki beragam destinasi wisata unggulan. Di antaranya, wisata religi di Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat terdapat peninggalan sejarah Kerajaan Riau Lingga. Di antaranya, sejumlah kompleks makam para raja, Masjid Kesultanan Riau Lingga dan Pahang. Terdapat pula Benteng Bukit Kursi yang merupakan salah satu tempat saksi keperkasaan Raja Haji Fisabilillah dalam menghadapi Belanda pada masa penjajahan dahulu serta kemegahan Istana Kantor. Di Tanjung Pinang terdapat pula destinasi wisata lainnya seperti Vihara Buddha di Senggarang yang berusia lebih dari 200 tahun, wisata patung 1000 wajah, dan tempat bertamasya Taman Laman Bunda Gedung Gonggong. Tanjung Pinang memiliki beragam event unggulan setiap tahunnya seperti Festival Bahari Kepri, turnamen Dragot Boat Race yang menjadi suguhan untuk Anda berwisata di kota ini. Kota Batam menjadi gerbang wisatawan mancanegara di Kepulauan Riau. Batam sebagai kota modern memberikan kemudahan-kemudahan fasilitas kepada Anda. Terminal-terminal feri internasional, akses transportasi lebih dipermudah dengan hadirnya Bandara Internasional Hang Nadiem. Batam juga memberikan kemudahan untuk Anda terhubung dengan Singapura dan Malaysia. Puluhan mal-mal dan hotel-hotel bertaraf internasional semakin memperkuat image Batam sebagai Singapura kedua. Wisata belanja, event bercorakan Melayu, wisata pantai, bermacam kuliner khas lautnya, akses tempat berlibur yang recommended of Harira, menjadi unggulan wisata Kota Batam. Objek ini mengantarkan wisata Kota Batam mencapai angka 1 juta orang per tahun. Riset-riset bertaraf internasional mengantarkan Anda berwisata di sejumlah pulau di Kota Batam, menikmati indahnya ikon Kota Batam, Jembatan Barelang, dan Anda akan disuguhkan dengan kenikmatan indahnya matahari di sore hari. Menjadi pilihan wisata Anda di Jembatan Barelang. Kabupaten Bintan menyandang predikat sebagai Bali kedua. Bintan menghadirkan wisata alam yang eksotis melalui wisata alam handalannya, Bintan Resort, Lagoy Bay Resort, Bintan Beach Resort, Nirwana Beach Resort, wisata pantai yang indah. Anda juga dapat menikmati kolam renang Treasure Bay yang merupakan kolam renang terluas se-Asia Tenggara. Kelembutan padang rumput hijau lapangan golf yang luas memberikan kesempatan untuk Anda berpeluang mendapatkan pukulan terbang. Kealamian wisata mangrove membawa Anda ke alam Bintan yang natural. Anda juga akan dapat menikmati wisata kolam pemancingan sekuning yang berhadapan langsung dengan Gunung Bintang. Anda juga dapat menikmati wisata air terjun Gunung Bintang yang alami, destinasi wisata gurun pasir, serta sejumlah event-event bertaraf internasional menjadi kalender of event yang bisa Anda nikmati setiap tahunnya. Kabupaten Karimun menyandang status spesial ekonomi zone, mempersembahkan beragam destinasi wisata unggulan, memberikan kemudahan akses transportasi pelabuhan antar pulau yang menjadi penghubung antara Karimun dengan kabupaten kota lainnya. Karimun menyediakan kesiapan infrastruktur yang tersedia, penginapan yang terjaga, fasilitas umum yang tertata, memberikan kemudahan akses transportasi yang tersedia, serta kuliner khas Karimun, kopi botak. Karimun memiliki wisata alam yang eksotis, seperti wisata air terjun Tongkar. Anda juga dapat menikmati sejuknya air terjun dari Gunung Jantan.
dengan kenaturalan alam yang mengantar wisata Anda lebih nyaman dengan jarak tempuh dari perhotelan yang tidak cukup jauh. Selain itu, Karimun juga menyediakan wisata Pantai Pongkar, pantai panjang yang putih bersih dan indah, membawa Anda di ujung samudera pasir yang tidak ada habisnya, serta kemegahan Masjid Raya Al-Mubarak Meral yang memberikan sentuhan religi di Karimun City. Kabupaten Natuna adalah salah satu kabupaten dengan wisata laut yang eksotis, memiliki ratusan pulau-pulau yang terangkai, bagaikan untayan mutiara yang indah, alami, dan menawan, mengantarkan wisatawan untuk menikmati luasnya alam bahari, wisata pantai yang indah, Tanjung Senebi, wisata Batu Alif Stone Park, Masjid Agung Natuna, merupakan salah satu objek wisata termegah. Natuna juga menyimpan pemandangan yang indah, bernilai investasi pariwisata yang menarik untuk Anda singgahi. Berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan, letaknya bersebelahan dengan Vietnam, Thailand, dan Cina. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten termuda dengan keunggulan wisata baharinya. Pulau-pulau nan indah membuat langkah kaki Anda tidak ragu untuk datang ke Anambas. Akses transportasi yang memadai menampakkan kaki Anda di Kecamatan Siangka, tempat berlabuhnya kapal-kapal yacht dari berbagai negara di kota Karempa. Pulau-pulau berpasir putih yang indah terbentang luas di hamparan Laut Cina Selatan. Laut yang biru, terumbu karang yang alami memberikan Anda kesempatan untuk berwisata di pulau-pulau seperti Pulau Ayam, Pulau Ipan, Pulau Penjawit, Pulau Mandaria, Pulau Busung, dan wisata Pantai Padang Melang mengantarkan Anda untuk dapat menikmati pantai terpanjang di Pulau Jemaja. Kenaturalan alam Anambas menyimpan keindahan yang terungkapkan. Wisata air terjun Temburung di Siantar membuktikan keindahan alam Anambas. Sejumlah event-event tradisional seperti pukul pangkal, sampan layar, sampan dayung memberikan kesempatan Anda untuk ikut menikmati wisata Kepulauan Anambas di setiap waktu. Kabupaten Lingga dikenal sebagai asal-muasal sekaligus akar dari kerajaan adat istiadat Melayu, baik di Kepulauan Riau, Singapura, maupun Malaysia. Sejarah peradaban Melayu tidak pernah lekang dari Lingga sebagai pusat pemerintahan kerajaan Riau Lingga yang berpusat di Dai, menempatkan Lingga dahulu sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, India, dan Arab. Kabupaten Lingga menyimpan sejuta sejarah yang sangat menarik. Anda hobi berpetualang? Gunung Dai bercabang 3 adalah pilihan yang tepat untuk menguji adrenalin Anda. Dengan siraman wisata air terjun Gunung Dai membawa Anda ke alam hijau yang indah. Wisata pantai dengan hamparan pasir putih Pantai Sergang, pasir Pantai Panjang, Pantai Batu Berdaun, dan Pantai Nusantara semakin menambah pesona wisata Lingga. Lingga kaya akan situs-situs kerajaan Melayu, di antaranya adalah situs Makam Damnah yang pernah berjaya pada tahun 1801 sampai dengan 1900-an. Puluhan meriam Bukit Cening menjadi bukti sebagai kejayaan masyarakat Melayu masa lalu. Makam pahlawan nasional Sultan Mahmud Yayat Shah III yang dimakamkan di Dai Lingga. Ratusan barang antik bernilai sejarah menjadi koleksi yang tak ternilai harganya di Museum Lingga Cahaya. Hamparan pulau-pulau dengan keaslian suku laut Lingga menghadap Gunung Dai bercabang 3 seolah berkata kepada Anda, selamat datang di Bunda Tanah Melayu. Sebagai visi dan misi Kepulauan Riau yang mengedepankan pariwisata di segala sektor, memberikan kesempatan untuk Anda datang, menikmati, merasakan, dan menyampaikan pada dunia keindahan pariwisata Kepri di 7 kabupaten dan kota berskala internasional. Pariwisata Kepri untuk semua. Selamat datang di Provinsi Kepulauan Riau. Silakan pengecekan perangkat dari host Tengger Kepri. Baik, terima kasih. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Jalan-jalan ke Pulau Bentan, hati senang, wajah berbinar. Salam hormat kami sampaikan, jumpa lagi di acara webinar. Bapak Ibu undangan dan peserta webinar yang kami hormati, izinkanlah terlebih dahulu kami akan melakukan pemeriksaan kesiapan sarana audio, video sebelum acara webinar ini kita mulai. Yang pertama, saya akan mulai dari MC. Izin Ibu Elizabeth Ida Ayu Susilo Angesti SH. Apakah suara kami dapat didengar dengan jelas, Ibu? Sangat jelas, Pak Sutikno. Terima kasih. Baik, video Ibu juga bagus ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Pak. Selanjutnya untuk rekan pembaca doa, izin Bapak Roni Fiska Kirana, SHMKN. Apakah suara kami dapat didengar dengan jelas, Bapak? Belum kami terima, Pak, suaranya. Coba masih mute, Pak, ya. Nama lengkap beliau siapa tadi? Roni Fiska Kirana, SHMKN. Gabung atas nama siapa? Atas nama siapa, Mas? Gabungnya? Gabungnya atas nama siapa, Mas? Karena di searching nama Roni nggak muncul. Coba dicek atas nama siapa gabungnya. Roni Fiska Kirana. Coba ulangi lagi, Mas. Mas Roni. Belum kurang, Mas Roni. Coba ulangi, Mas Roni. Roni Fiska Kirana, SHMKN. Apakah suara saya bisa didengar, Mas Roni? Halo. Iya, coba Mas. Coba dicabut ininya perangkatnya, Mas. Selamat siang. Apa Ya, bisa terdengar? Oke. Baik, bisa didengar. Mas Roni, coba sekali lagi, Mas. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar, Bapak? Baik, suaranya bisa didengar ya. Selanjutnya, izin untuk moderator. Ada 2 orang moderator kita. Ibu Fuji Kadriah Zulaika, SHMKN. Apakah suara saya dapat didengar, Ibu? Ya, Mas Tino, sangat jelas. Suara saya diterima. Suaranya belum bagus ya, Bu ya. Coba bisa diulang. Selamat siang, Mas Tikno. Apakah suara saya sudah jelas diterima, Pak Ya. Tikno? Bagus. Terima kasih. Yang kedua suaranya bagus, jelas. Terima kasih Ibu Puji. Kemudian Ibu Nini Noviana, SHMKN. Apakah suara saya dapat didengar, Ibu Nini? Selamat siang Pak Tikno. Suara Bapak sangat jelas. Apakah suara saya juga jelas didengar, Pak? Luar biasa. Sesuai dengan kecerahan Ibu, suaranya saya dengar, Bu, dengan jelas. Terima kasih, Pak. Baik, lanjut kita pada Ibu Ketua Pengwil, Pengurus IPAT Kepulauan Riau, Ibu Sri Rahayu Sugeng. Apakah suara kami bisa didengar dengan jelas, Ibu? Cukup jelas, Pak Sutikno. Mantap pokoknya. Baik, terima kasih, Ibu. Luar biasa, suaranya bagus. Buat Kepri. Selanjutnya, kita menuju ke Jakarta. Saya ingin menyapa Ibu Sekretaris Umum Pengurus Pusat IPAT. Izin Ibu, Ibu Oti Harichandra Ubayani SH, SPN MH. Apakah suara kami dari Tanjung Pinang Kepri dapat didengar dengan jelas, Ibu? Jelas, Mas. Salam kenal buat Bu Sri, Mbak Ika. Semuanya cantik-cantik di sini kelihatan dari sini. Salam rindu. Terima kasih, Ibu. Ada yang ganteng-ganteng juga ya, Bu ya? Oh iya, gantengnya yang lupa nggak sebut yang laki. Baik, terima kasih, Ibu. Kita lanjutkan kemudian menuju ke Bangka Belitung ya. Kayaknya di Bangka Belitung ini Bapak
Majelis Kehormatan Pusat PPI-PAT, sekaligus dalam acara webinar ini juga sebagai narasumber. Izin Bapak Dr. Udin Nasruddin SH MHum SPN. Apakah suara kami dapat didengar Bapak? Belum bergabung ya? Nampaknya belum bergabung. Baik, nanti mungkin kita akan sesi selanjutnya kita akan tes ya, kayaknya belum bergabung. Nah, kita lanjut ke Jakarta lagi untuk menyapa Bapak Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat Kementerian ATR BPN RI. Mewakili Bapak Menteri ATR BPN RI yang akan membuka acara ini, sekaligus beliau juga akan bertindak sebagai keynote speaker dan narasumber. Izin Bapak Dr. Yagus Suyadi SHMSI, apakah suara kami dapat didengar dengan jelas Bapak? Alhamdulillah Pak Tekno, suaranya bisa didengar dengan jelas. Semoga suara saya dari Pontianak ini bisa sampai di sana juga dengan jelas. Siap. Oh, mohon maaf Bapak sedang di Pontianak Pak ya, luar biasa. Terima kasih Pak, suaranya bisa kami dengar dengan jelas Pak. Baiklah, nampaknya petugas narasumber dan kesiapan audio video telah siap semuanya. Nanti untuk Pak Udin Nasruddin mungkin kita akan susulkan ya. Selanjutnya, supaya acara ini berjalan dengan tertib, maka izinkanlah saya membacakan tata tertib webinar sebagai berikut. ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat. Kemudian yang nomor 2, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Yang ketiga, peserta mematikan fitur mikrofon atau mute selama proses webinar berlangsung. Kemudian yang keempat, peserta yang bertanya dengan memakai fitur raise hand diwajibkan menghidupkan video terlebih dahulu. Kemudian setelah dipersilahkan oleh moderator, peserta menyebutkan nama. Kemudian pertanyaan ditujukan kepada narasumber siapa dan inti pertanyaannya. Kemudian yang kelima, materi akan disampaikan kepada peserta yang mengisi daftar hadir melalui link daftar hadir. Link daftar hadir akan diberikan melalui chat box Zoom pada saat sesi tanya jawab. Kemudian yang keenam, host berhak mengeluarkan peserta webinar dari Zoom apabila peserta webinar dianggap tidak mematuhi tata tertib dan mengganggu ketertiban pelaksanaan webinar. Selanjutnya, saat ini di sini sudah menunjukkan pukul 13.01 waktu Indonesia Barat. Izin Ibu Ketua, pengurus wilayah, apakah acara bisa kita mulai Ibu? Bisa Ibu? Dipersilakan Pak Sutikno. Baik Ibu, terima kasih. Bapak Ibu undangan peserta webinar yang berbahagia, kini telah tiba saatnya. Indah sungguh si burung beo, terbang jauh ke Tanjung Balai. Selesai sudah periksa video audio, acara webinar siap dimulai. Sangat lebat kebun pepaya. Pepaya diangkut dengan mercy. Selesai sudah pembuka saya, selanjutnya dipimpin oleh MC. Untuk itu acara ini akan dipandu oleh Ibu Elizabeth Ida Ayu Susilo Angis ISH. Beliau adalah Sekretaris Pengurus Daerah Kota IPAT. Dan kepada Ibu Elizabeth Ayu Susilo Angis Desa, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih Pak Sutikno, Sarjana Hukum. Rupanya Puja Kesuma satu ini sudah biasa dengan pantunnya. Puja Kesuma itu putra Jawa, kelahiran Sumatera. Bapak, Ibu undangan, dan para peserta webinar yang kami banggakan, perkenalkan saya Elizabeth Ida Ayu Susilo Angesti, Sarjana Hukum, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai.
Dalam rangka hari ulang tahun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ke-34, Bakti Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk anggota mengadakan safari keilmuan. Saat ini bekerja sama dengan pengurus wilayah Kepulauan Riau Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyelenggarakan webinar secara terbuka dengan tema problematika penggunaan akta kuasa menjual atau penetapan atau putusan pengadilan sebagai dasar peralihan hak. Pergi ke pasar membeli kacang kedelai. Menjaga jarak karena banyak orang berduyun. Sebelum acara webinar ini kita mulai, izinkan saya menyampaikan pantun. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat, tetap semangat. Yang terhormat, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yang diwakili staf ahli bidang hukum agraria dan masyarakat adat, Ketua Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bapak Dr. Udin Narsudin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Spesialis Notariat, selaku narasumber, Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bapak Dr. Hapendi Harahap, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Hukum. Sekretaris Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ibu Ibu Oti Hari Chandra Ubayani, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Hukum. Ketua Dewan Pakar Kajian Strategis dan Kebijaksanaan Publik Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ketua Dewan Penasehat Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Askani, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan, Ketua Pengurus Wilayah dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pejabat pembuat akta tanah di seluruh Indonesia. Segala puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas ridhonya, pada hari ini, Kamis tanggal 16 September 2021, kita bisa menyelenggarakan webinar dengan tema problematika penggunaan akta kuasa menjual atau penetapan garis miring putusan pengadilan sebagai dasar peralihan hak. Para undangan dan peserta webinar yang berbahagia, sebelum memulai acara, akan saya bacakan susunan acara webinar pada siang hari ini yang sudah tadi diawali oleh pembukaan. Kemudian akan dilanjutkan dengan penayangan lagu Indonesia Raya dan himne Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia dan sambutan-sambutan. Acara yang kelima, yaitu pembukaan secara resmi acara webinar oleh staf ahli bidang hukum agraria dan masyarakat adat, Bapak Dr. Yagus Suyadi, Sarjana Hukum, Master of Science, yang nanti juga selaku keynote speaker sekaligus narasumber. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak, Ibu peserta webinar yang saya banggakan, untuk mengawali webinar siang hari ini, marilah bersama kita mendengarkan
lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu himne IPAT. Peserta diharapkan menyimak dengan hikmat.
ikatan perjalanan membuat pramana senantiasa siap mengabdi melayanimu Indonesia. Tetak bulu Kajang 10. Laksana di titing kias ibarat. Angkat tangan jemari 10. Kita awali acara dengan doa supaya selamat. Doa akan dibawakan oleh rekan Roni Fiska Kirana Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Kepada rekan Roni, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jala wajhika wa azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malikul ya Quddus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini secara virtual dalam kegiatan webinar hukum dalam lingkup pertanahan dan KPPATN. Berdiskusi, mengurai fikir untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa, negara, organisasi profesi, dan masyarakat. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami. Berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan hukum bangsa ini. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah urusanku. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.